سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas satu tema, yaitu al-iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini satu hal yang sangat fundamental, satu hal yang sangat prinsip dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Jalan yang lurus itu hanya satu, tidak ada yang lain. Itu prinsip yang harus kita hujamkan di dalam qalbu kita, di dalam hati kita. Jadi jalan yang lurus itu cuma satu, yaitu ad-dinul haq, ad-dinul Islam. Itulah jalan yang lurus, yang sering kita kenal dengan Shiratal Mustaqim. Jadi sekali lagi ibu, ini harus apa itu? Kalau bahasa di Indonesia itu harga mati, ya Bu ya, harga mati. Jadi ini harga mati. Satu-satunya jalan yang lurus adalah ad-dinul Islam. Tidak ada yang lain. Ini harga mati yang harus kita ucapkan di dalam qalbu kita.
Karena ini yang nanti akan ditanya ketika nanti di alam barzakh, di alam kubur, dan nanti pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditanya di yaumil akhir. Jadi nanti ibu-ibu, begitu jenazah kita dimasukkan ke liang kubur, satu langkah para takziah meninggalkan kuburan kita, itu yang ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabi? Man dinuka, apa agama? Itu yang ditanya. Dan malaikat Munkar Nakir tidak akan tanya apa yang kamu simpan. Tidak pernah ditanyakan. Harta yang kita simpan tidak pernah ditanyakan. Tapi yang ditanyakan, man rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, dan apa agamamu? Orang-orang mukmin, insya Allah Allah berikan sabar, keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang ada di alam kubur kita. Akan Allah teguhkan kita bisa memberikan jawaban. Sementara orang kafir jawabannya cuma ha ha ha. Itu saja jawabannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, supaya kita insya Allah dimudahkan oleh Allah, diberikan kabar keteguhan nanti ketika kita ditanya di alam barzakh, di alam kubur kita, semampang ruh masih bersatu dalam tubuh kita, semampang nafas sisi masih ada dalam tubuh kita. Ayo, dalam etikot kita, dalam keyakinan kita, kita tumbuhkan satu-satunya jalan yang lurus itu hanyalah ad-dinul Islam. Selain Islam, sesat dan batil. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadza siratal mustaqim. Dan sesungguhnya jalanku yang lurus sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Siratal mustaqim. Wa anna hadza siratal mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula. Jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fattafarraqu bikum an sabili. Karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi ibu-ibu, ini i'tiqad, keyakinan yang harus kita hunjamkan di dalam qalbu kita. Qalbu, bukan fisik, qalbu. Kenapa kok saya menegaskan tentang qalbu? Karena yang dilihat oleh Allah bukan fisik kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, fisik kita, jabatan, kedudukan, pangkat, popularitas dan sebagainya. Allah tidak lihat. Wa amwalikum, harta-harta kalian, Allah tidak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah qalbu kita, hati kita, dan amal-amal kita. Oleh karena itu, i'tiqad, keyakinan bahwa satu-satunya jalan yang lurus hanyalah ad-dinul Islam. Selain Islam, sesat dan batil. Itu sudah. Selain Islam, sesat dan batil. Entah itu kapitalisme, sekularisme, pluralisme,
liberalisme, nasionalisme, demokrasi liberal, komunisme, sosialisme, demokrasi terbit, semua sesat dan batil. Yang lurus itu hanya satu, ad-dinul Islam. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 19 dan 85. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini harga mati. Ini harga mati keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah, yang sah di sisi Allah, hanyalah Islam. Bahkan sampai kita di Indonesia ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai ditulis oleh ulama-ulama kita dalam Piagam Jakarta yang sekarang kita dibacakan tiap upacara-upacara di instansi-instansi negara, ya kan? Preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu biasanya dibaca. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Tauhid. Itu loh, Masya Allah. Jadi ulama-ulama kita dulu itu Masya Allah, bangun negara ini, bangun negara Indonesia ini, itu ngikuti Rasul. Kalau Rasulullah ketika bangun negara di Madinah itu dimunculkan piagam Madinah, Indonesia ulama memunculkan piagam Jakarta. Benar Bu? Bu? Benar? Ini loh perjuangan ulama-ulama kita. Jadi gak sembarangan membangun negara Indonesia ini, itu mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah di Madinah dimunculkan piagam Madinah, karena apa? Pada masa Rasulullah sebagai kepala negara di Madinah, itu masyarakat Madinah itu ada Islam, ada Yahudi, ada Kristiani, ada Majusi, ada penyembah pagan berhala, ya kan? Sama di Indonesia. Di Indonesia ada Islam, ada Kristiani, ada Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ya kan? Sama. Makanya Rasulullah membangun negara dengan piagam Madinah, kemudian umat Islam di Indonesia bangun negara Republik Indonesia dengan piagam Jakarta. Yang itu seringkali dibaca pada saat upacara di instansi-instansi negara, bahkan di sekolah-sekolah, ya kan? Di sekolah lembaga pendidikan nasional. Ketika ibu mungkin dulu masih jadi remaja putri ya Bu ya. Ya Allah begitu cepat Bu ya, sekarang jadi mama, nenek. Ya Allah. Dulu padahal kan barusan jadi remaja putri, jadi ibu-ibu, tidak tahunya sekarang sudah jadi nenek. Begitu cepat. Iya betul. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Allah tegaskan ini. Bahkan sampai dalam surah Al-Imran ayat 85 Allah tegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbalhu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari din, agama, sistem hidup selain Islam, maka sekali-kali agama itu ditolak dari sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti siapa yang mencari agama selain ad-dinul Islam, maka dia termasuk orang yang khusrin, rugi, tempatnya di neraka jahanam. Dan itu ada embel-embelnya Bu. Apa embel-embelnya? Abadan. Apa? Abadi, selama-lamanya. Hum fiha khalidun, selama-lamanya. Makanya ibu-ibu, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi hidayah oleh Allah, ya kan? Sampai detik ini kita diberi hidayah oleh Allah, alhamdulillah kita diberi hidayah dalam berislam ini. Mudah-mudahan Bu, sampai nanti kita menghadap Allah saat sakratul maut, kita tetap diberi keistiqomahan memeluk ad-dinul haq, agama Allah. Kenapa Bu? Kenapa saya ngomong ini benar-benar ini masalah prinsip gitu.
belum tentu. Semua kita semua ini termasuk saya. Belum tentu apakah kita nanti menghadapi sakratul maut tetap memegang Islam? Masih tanda tanya. Makanya jangan lupa Bu, jangan lupa. Apalagi pada saat sholat tahajud sujud akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama. Kenapa? Ini di Malang sempat geger, kota Malang sempat geger, jadi viral di Malang. Yaitu Ustadz Fathur Razi, itu terkenal di Malang. Ustadz Fathur Razi, bacaan Al-Qurannya the best, tajwidnya, makhrajnya the best. Beliau penceramah, ya. Beliau kebetulan jadi penghulu ya KUA di Pasuruan. Tapi rumahnya di belakang rumah sakit Supraun, di Sukun rumahnya. Qadarullah, beliau diuji oleh Allah dengan sakit diabetes. Sehingga akhirnya sampai beliau insulin ya beliau. Jadi mungkin terjadi kejenuhan, ya. Terjadi kejenuhan. Akhirnya dia dirampal, dia ikut olahraga Tai Chi Cina, ya kan, yang biasanya pagi-pagi diikuti orang banyak, ya kan. Nah, akhirnya sampai dia bertemu dengan tokohnya, ya. Ternyata Hindu, ya. Sampai akhirnya dia murtad, keluar dari Islam, dia jadi Hindu. Loh, sudah keluar dari Hindu, tapi dia tetap menikahkan orang karena pekerjaannya sebagai penghulu KUA. Susah nggak ya? Dia tetap sebagai penghulu, padahal dia sudah murtad. Ternyata dia masih diundang ke sana kemari di Malang Raya sebagai penceramah dengan bacaan Al-Quran yang fasih, makhrajnya, tajwidnya, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya Al-Maut menjemput dia, ya kan? Al-Maut menjemput dia. Sampai akhirnya jamaah saya yang kebetulan dokter-dokter di rumah sakit Supraun, itu biasanya saya ngisi pengajian dokter-dokter di rumah sakit Supraun, di rumah sakit tentara itu. Saya ngisi biasanya waktu zuhur. Nah, akhirnya coba mendatangi rumahnya, tanya kepada istrinya, loh, padahal sudah murtad Bu, kenapa kok masih menikahkan orang? Nah, itu kan pekerjaan Pak. Sudah murtad, kenapa kok masih ceramah? Masih mengumandangkan qari sebagai qari? Kan itu pekerjaan Ustaz Pak. Jawabannya seperti itu. Sampai akhirnya meninggal, sampai diacarakan ngaben. Ngaben Bu, ngaben itu apa? Di krematorium dibakar. Acara Hindu. Astagfirullah. Nah, dari sini ibu-ibu, kejadian ini bisa kita ambil ibrah pelajaran. Ibu-ibu harus menjadikan ini pelajaran. Jadi ternyata untuk istiqomah itu berat. Benar Bu? Untuk istiqomah itu berat Bu. Kenapa? Kita belum ada jaminan apakah kita nanti menghadapi sakaratul maut kita tetap Islam. Ini. Makanya tadi sudah saya sampaikan, ayo pada saat kita sholat tahajud, di sujud akhir, selesai kita baca tasbih, selesai kita baca subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, lanjutkan dengan 3 doa. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah,
Allah marzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Ini Bu. Makanya Bu, kita semuanya ini sebagai orang tua, saya kira semuanya bercita-cita ingin pada saat menghadapi sakaratul maut, anak-anak kita sendiri yang membacakan kalimat la ilaha illallah. Anak-anak kita sendiri yang mendampingi kita ketika kita menghadapi sakaratul maut. Saya kira semuanya kita kepingin, bercita-cita pada saat jenazah kita dimandikan. Saya kira kita semuanya ingin anak-anak kita sendiri. Karena apa? Karena kita kan tidak tahu orang lain kalau ada cacat itu bisa jadi omongan sak kampung. Iya, betul. Makanya wasiatkan anak-anak kita sendiri yang akan memandikan jenazah kita. Bahkan anak-anak kita yang mudah-mudahan ikut bersama-sama dengan kaum muslimin menyolatkan jenazah kita. Begitu juga kita semuanya ingin pada saat jenazah kita dimasukkan ke liang lahat, anak-anak kita sendiri yang meletakkan jenazah kita dengan ucapan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu saya kira itu cita-cita kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berhidup pasti mati. Kita bakal mati. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada materi kita. Jadi penegasan seperti ini adalah harga mati. Tidak boleh dipandang remeh oleh setiap muslimin dan mukminin. Meremehkannya berarti bisa mengeluarkan kita dari koridor ad-dinul Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kaum muslimin ini bangga terhadap agamanya, ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya, pasti, ini pasti, jangan ragu, pasti Allah muliakan hidup kita di dunia wal akhirat. Kita akan diberikan kebahagiaan dari sisi Allah. Al-hayatus sa'idah akan diberikan oleh Allah. Dan kita akan diberikan kejayaan dan kemuliaan di dunia wal akhirat, dunia maupun akhirat. Apalagi ketika mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan kita pada Rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada perjuangan di jalan Allah, ini sudah jadi gaya hidup kita, sudah jadi budaya hidup kita. Insya Allah nasr wa tamkin, Allah berikan pertolongan dan kekuatan, Allah berikan kepada kita untuk dimampukan oleh Allah menundukkan kekafiran dan kesyirikan. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Sebaliknya, ketika kaum muslimin meremehkan urusan agama, jadi kalau umat Islam meremehkan urusan agama, maka kita akan menjadi terhina di sisi Allah. Bahkan kita akan dijadikan umat atau bangsa yang paling rendah, seperti yang sekarang terjadi di Indonesia. Ketika agama dipinggirkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, Allah perhinakan, Allah rendahkan Indonesia. Sekarang Indonesia masuk negara terkorup tingkat dunia, masuk negara termiskin tingkat dunia. Loh, kok miskin? Kok Indonesia masuk 100 negara termiskin? Padahal Indonesia kaya raya. Iya Bu, kaya raya sumber daya alamnya, tapi hutangnya terbesar seluruh dunia. 20.000 triliun, bukan 7.000. Gitu. Tapi kan orang-orang pinggiran kan nggak tahu, ya kan nggak tahu. Anak kita yang bayar, anak cucu kita yang bayar. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa ini bisa terjadi, ibu-ibu? Kan Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 125.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fataqallibasal ju' wal khauf bima kanu yas'alun." Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah gambarkan, Allah berikan satu perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah-limpah, melimpah ruah dari segenap penjuru dan segenap tempat. Istilahnya di Indonesia kemah limpah, loh tsunami. Ini Indonesia, Bu. Ya, benar-benar kemah limpah, loh tsunami. Toto tentrem, kertora hancur. Nah, itu Indonesia. Tapi apa? Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 125 ini. Fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat Allah. Ingkarnya apa? Agama start 2016, agama dipinggirkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan resmi negara menyatakan agama musuh negara. Benar, Bu? Nyata ini, Bu. Nyata. Start 2016 sampai sekarang agama jadi musuh negara. Makanya jangan sekali-kali, Bu, sekarang ini foto bersama ustadz atau ulama bakal tidak naik jabatannya. Itu sekarang, Bu. Ini tren sudah. Ya kan? Tren. Contoh, nggak usah jauh-jauh, di Universitas Brawijaya, ya, ada pemilihan rektor UB beberapa waktu yang lalu. Nah, akhirnya dipungut suara, ya kan? Akhirnya suara mayoritas, ada nominasi 1, nominasi 2, nominasi 3. Mau dilantik jadi rektor oleh Menteri Mendikbud Pak Nadiem Makarim. Mau dilantik H-1, H-2 kalau tidak salah, kalau H-3 ketahuan ternyata yang nominasi 1 ini pernah foto bersama Ustadz Abdul Somad, langsung gagal, tidak dilantik. Akhirnya milih yang nominasi 2, dekan MIPA. Akhirnya sekarang yang jadi rektor UB Universitas Brawijaya itu dekan MIPA, karena tidak pernah foto dengan Ustadz. Nah, ini yang pertama foto dengan Ustadz Abdul Somad, langsung del. Ini sekarang, Bu. Bahkan Ibu tahu kan, ada seorang ulama turun di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu nyampe, otomatis ini ulama kan, Bu. Dan petugas bandara itu tahu ini ulama, langsung disalami, dihormati ulama ini. Langsung empat-empatnya yang menghormati ulama ini langsung dipecat. Jadi sekarang ini di Indonesia sekarang, jangan sekali-kali, Bu, foto sama Ustaz. Sama Ustaz Andri. Gak naik jabatannya nanti. Gak naik. Jadi jangan foto dengan saya, biar. Gak naik jabatannya nanti. Ya, ya. Gak dapat dunia. Tapi aneh, Bu, ini aneh, Bu. Masya Allah, saya bersyukur sekali. Kok masih ada orang yang masih komitmen pada Allah. Artinya gantungannya cuma Allah. Yaitu Direktur Rumah Sakit Kanker Jakarta. Direktur Rumah Sakit Kanker, ini Dr. Fajar. Nah, tiba-tiba Dr. Fajar itu sebelum Ramadan kemarin, saya diundang. Nah, akhirnya Dr. Fajar, saya supaya ada teman, saya bawa istri ya. Boleh Ustaz. Akhirnya disiapkan hotel di dekat Rumah Sakit Kanker. Rumah Sakit Kanker di Jakarta itu kan dulu punya Dharma S, ya. Tapi sekarang milik Departemen Kesehatan. Nah, saya diundang, saya diminta untuk ceramah tentang Isra Mi'raj. Baik dari sisi syar'i maupun dari sisi sains dan teknologi. Akhirnya selesai acara, beliau minta foto bersama.
Padahal beliau ini calon direktur. Calon direktur, sudah tinggal berapa langkah lagi calon direktur rumah sakit kanker. Itu di Jakarta itu. Akhirnya saya Dokter Fajar, enggak apa-apa toh. Saya coba saya sampaikan, enggak apa-apa foto dengan saya. Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Saya yakin sama Allah. Saya tidak takut pada siapapun, saya takut hanya kepada Allah. Nah, akhirnya foto, benar Bu. Setelah foto, saya kemudian langsung diajak di ruangan untuk makan siang bersama. Nah, selang berapa minggu dia telepon saya, Ustaz, saya mau ke Malang. Loh, monggo silakan. Alhamdulillah saya senang sekali, ya kan, di silaturahmi ini, ya kan. Akhirnya beliau nginep di Grand Mercure, itu Bu, hotel yang baru itu, ya Dasari itu, Grand Mercure itu. Nah, Ustaz, saya mau ke rumah Ustaz. Ini kan ada masjid enggak? Ada di depan rumah saya gitu, masjidnya. Nah, saya ke rumah Ustaz boleh subuh? Monggo silakan gitu kan. Tamunya subuh gitu. Jadi sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi dia langsung masuk masjid. Akhirnya saya batin, Bu. Apa ini gara-gara foto dengan saya gitu ya? Foto dengan saya terus gagal gitu kan. Nah, akhirnya langsung jamaah sebelum iqomah itu langsung jamaah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita doakan Dokter Fajar ini mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjabat sebagai direktur rumah sakit kanker. Buat semuanya mendoakan semuanya. Selesai, habis itu batas sholat subuh langsung saya ajak ke rumah. Nah, ibu-ibu, ternyata ya Allah, saya waktu itu sudah kepikiran ini pasti gara-gara foto dengan saya. Nah, Masya Allah Bu. Jadi ternyata Masya Allah, ternyata sebaliknya Allah beri kemudahan. Jadi ternyata Allah mudahkan sampai rivalnya itu orang Kementerian Kesehatan. Jadi kan tinggal dua orang. Yang ini dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini Dokter Fajar ini memang dari dulu sudah di rumah sakit kanker itu gitu. Jadi dari bawah beliau. Alhamdulillah selangkah lagi. Ya mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi ke materi kita. Jadi ini yang terjadi di Indonesia sekarang, yaitu fenomena wala, ketaatan kepada orang-orang kafir. Jadi kita itu mayoritas Bu, tapi secara psikologis itu merasa inferior, merasa rendah. Padahal kita itu mayoritas. Padahal Indonesia ini saham terbesar itu umat Islam. Jadi Indonesia ini berdiri itu saham terbesarnya itu umat Islam. Tapi kenapa ke umat Islam merasa inferior, merasa rendah, merasa minder gitu loh? Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata kalau kita lihat ini dampak daripada ketaatan pada orang-orang kafir. Lebih taat kepada orang kafir daripada taat kepada Allah dan Rasul. Buktinya, coba kita lihat. Yang pertama, mengadopsi sistem politik orang-orang kafir. Benar apa benar? Benar. Sistem politik kita bukan lagi musyawarah untuk mencapai mufakat, tapi sistem politik kita demokrasi liberal ala barat sampai sekarang. Ya otomatis Bu, begitu umat Islam di Indonesia mengadopsi sistem politik barat, sistem politik kafir, akhirnya hasilnya apa? Outputnya kita sekarang dikuasai kafir. Nah, kafir di sini kalau bahasa elegannya oligarki. Indonesia sekarang bukan milik umat Islam. Indonesia sekarang milik oligarki. Oligarki itu apa sih Bu? Cino. Itu loh. Cino. Itu loh Bu. Bahasanya elegan kan, oligarki. Kalau sekarang ini Bu, model berubah-ubah gitu loh. Kalau dulu kan apa Bu? Bukan yang
wanita yang itu jual itu apa? Wanita kupu-kupu mawar. Kalau dulu kan di Jawa itu balon gitu ya kan? Nah kalau sekarang ini Penghibur apa? PSK pekerja seksual komersial. Jadi agak elegan gitu loh bro. Jadi sekarang ini benar-benar ada perubahan-perubahan yang ini namanya neocotic war. Jadi ini perang narasi bu. Perang narasi. Kalau dulu zamannya Nabi Lut itu nikah sejenis ya kan bu ya. Sekarang LGBT bahasanya itu loh bu. Bahasanya itu elegan. Ya Allah, ini neocotic war. Jadi ini perang narasi. Jadi kita dihadapkan. Kemudian dari aspek hukum juga sama. Kita sampai sekarang ini masih gunakan hukum penjajah. Ya kan, sehingga akhirnya keadilan jauh dari panggang. Ya kan? Jauh dari panggang. Coba ibu lihat nenek Isnaini Situbondo kelaparan. Ya kan? Kelaparan. Akhirnya dia masuk hutan, ngambil satu pohon, kemudian ditebangi daun-daunnya, kemudian dijual ke pasar, langsung ditangkap, langsung disidang 1 tahun penjara. Sementara di Kalimantan itu ada orang Cina bakar 20.000 hektar, dibakar 20.000 hektar, masuk penjara enggak? Bebas. Kenapa? Kita pakai sistem hukum kafir, kasih uang habis perkara. KUHP itu disingkat jadi kasih uang habis perkara. Coba, ini yang terjadi. Inilah kezaliman dalam hukum. Kemudian dan undang-undang dan benar-benar kita mengadopsi undang-undang kafir untuk menggantikan syariat Allah yang suci. Mencemooh realita di masyarakat kita, mereka mencemooh setiap muslim yang menegakkan syariat Allah. Coba bu, sekarang sejak 2014 sekarang ini sudah tren. Kalau ada umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, langsung diberikan stigma radikal. Ya kan? Bukan rahasia lagi, radikal. Radikal. Ya. Fundamentalis, garis keras. Ini olok-olok. Bahkan sampai akhirnya muncul statement gaya lalu, apa? Kadrun, kadal gurun. Jadi kadal gurun itu bu, kadrun itu dulu orang-orang PKI yang dulu masih jaya-jayanya PKI itu menghina umat Islam itu dengan istilah kadrun. Sekarang muncul lagi. Ini ibu. Kemudian yang kedua, mendukung orang-orang kafir dalam propaganda sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan LGBT. Sekarang di Indonesia bu, ya Allah, ngeri bu, ngeri kita. Bahkan sampai itu jadi komputer, ya kan? Ngundang untuk menyebarkan dengan tutorial bagaimana caranya melakukan hubungan seks laki dengan laki. Tutorialnya disebarkan di seluruh Indonesia. Nah ternyata Deddy Corbuzier dapat penghargaan dari negara. Apa? Letkol, bintang kehormatan. Letkol ya, letnan kolonel ya. Letkol kalau tidak salah. Dapat bintang penghargaan dari negara. Jadi ini penyebar LGBT ini langsung dihargai oleh negara. Ya Allah,
Indonesia ngeri Bu, ngeri. Kalau di Brunei Darussalam langsung Raja Brunei, siapa yang menyebarkan LGBT hukuman mati. Di Malaysia, siapa yang menyebarkan LGBT 10 tahun penjara. Di Indonesia, siapa yang tidak setuju dengan LGBT radikal, garis keras, kadrun. Itu zaman edan, nela edan. Ngeri Bu kita. Sampai akhirnya ibu-ibu, akhirnya sekarang di kota-kota besar, ya Allah, pengikut LGBT Semarang, di Cianjur ada kurang lebih sekitar 1000-an. Kemudian di mana lagi, di Jawa Barat ada lagi 3000-an. Di Malang, ya Allah, ini komunitas LGBT di Malang luar biasa. Jadi laki sama laki, zina laki sama laki. Bahkan sampai di Jakarta Utara Bu, ada pesta gay. Jadi hubungan seksual laki sama laki itu bukan puluhan, ratusan. Langsung ditangkap oleh kepolisian Jakarta Utara. Habis itu besok paginya Presiden Jokowi memerintahkan bebaskan, kan itu sah menurut negara. Karena Indonesia sudah mensahkan undang-undang LGBT. Jadi sekarang di Indonesia laki sama laki nikah boleh menurut negara. Perempuan sama perempuan nikah boleh menurut negara. Kenapa kok di Indonesia padahal sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Karena fulus. Yahudi Amerika memberikan jaminan 500 juta US dollar tahap pertama untuk mensahkan undang-undang LGBT. Akhirnya finishingnya 800 juta US dollar, 5 fraksi DPR pusat mensahkan undang-undang LGBT. Edan tenang, edan. Ya Allah, akhirnya Bu, Allah adab satu demi satu korban mulai berjatuhan. Ya Bu, akhirnya duburnya rusak. Ya kan? Akhirnya duburnya rusak. Sehingga akhirnya kotoran itu terus tanpa ada hambatan. Allah adab ini. Ini di Indonesia sudah mulai semarak. Makanya Bu, dulu ibu-ibu itu was-was punya anak perempuan, ya kan? Jujur dong Bu ya, jujur. Sekarang Bu, was-was punya anak laki-laki. Sama aja ya. Naudzubillah ini kan. Mudah-mudahan Bu, anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan sampai ikut model gila seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nah ini loh Bu, coba Ibu lihat. Sampai akhirnya Bu, sampai akhirnya sekarang dengan rusaknya kondisi manusia sekarang di Indonesia, itu sekarang banyak orang tua menikahkan dini. Nikah dini Bu. Kenapa? Orang tua sekarang ini kepingin anaknya selamat. Sehingga akhirnya pernikahan dini digerakkan. Tapi akhirnya apa? Begitu orang tua Muslim menikahkan anaknya dengan pernikahan dini, dibully, dicaci maki. Benar tak? Benar tak Bu? Tapi sekarang ya Allah Bu, padahal ini orang tua Muslim kan menikahkan anaknya dengan pernikahan dini. Itu pun Bu, ternyata Jawa Timur ranking pertama. Apa Bu? Hamil sebelum nikah. Jawa Timur ranking pertama. Hamil sebelum nikah. Sehingga akhirnya kalau sudah Bu, itu artinya KUA itu ya, penghulu itu benar-benar berat Bu. Kenapa? Karena banyak sekarang ini
yang mengajukan di PA, pengadilan-pengadilan agama seluruh Jawa Timur ini, banyak yang mengajukan pernikahan awal, pernikahan dini. Bukan karena apa? Karena hamil duluan. Ini mayoritas di Jawa Timur, tertinggi se-Indonesia. Naudzubillah ini. Jadi nikah dini dibully, nikah siri diintimidasi, apalagi poligami dicaci maki. Ada terong makan terong dibilang hak asasi. Ya kan? Ini nyata Bu di Indonesia. Makanya seringkali Bu, mohon maaf, saya seringkali di masjid-masjid itu minta maaf terlebih dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf. Ini ucapan saya kasar, tapi kalau tidak saya ucapkan itu enggak dong-dong itu Bu. Apa enggak dong-dong itu? Nggak ngerti-ngerti. Enggak nyambung. Itu akhirnya langsung saya minta izin. Apa? Seanjing-anjingnya anjing jantan, pasti yang dicari anjing betina. Nah ini manusia loh Bu, punya akal, punya nurani. Kok terong yang dicari terong? Ya Allah, itu kan lebih rendah dari anjing. Iya betul. Ya, lebih rendah dari anjing. Karena anjing jantan aja paling yang dicari pasti anjing betina. Loh ini manusia, kok di bawahnya anjing? Nah ibu-ibu, ternyata kita cukup kaget sekali. Sekarang hasil riset, sekarang komunitas LGBT itu sudah masuk wilayah TNI Polri. Pangkatnya perwira. Lanang seneng pada lanang, laki seneng sama laki, perempuan seneng sama perempuan. Astagfirullah. Sampai akhirnya ibu-ibu, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, ini guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, staf Menteri Agama. Akhirnya dalam seminar internasional di Hotel Niko Jakarta, dia menyatakan, memberikan statement di depan wartawan, homoseksual atau homoseksualitas, artinya pernikahan, perzinaan sejenis laki sama laki, itu adalah alami dan diciptakan Tuhan. Karena itu dihalalkan dalam Islam. Astagfirullah. Coba, ini guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pakar tafsir, pakar hadis. Ilmunya Bu, kalah kita semua kalah. Ilmu agamanya Masya Allah luar biasa. Akhirnya wartawan tanya, Bu, ibu pakai jilbab, ibu staf Menteri Agama, ibu guru besar, profesor, ya kan, pakar tafsir, pakar hadis, pakar ilmu Quran, ilmu agama. Tapi kenapa ibu menghalalkan hubungan sesama jenis? Apa jawabannya? Tujuan saya meringankan pekerjaan Tuhan. Astagfirullah. Ya Allah. Gila, Bu, gila. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Ternyata akhirnya orang-orang kafir yang dalam hal ini Amerika, dimotori oleh Menteri Luar Negeri Amerika, Condoleezza Rice, yang hitam itu, negro itu, Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice, langsung ditelepon Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, diundang di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Otomatis nyampe sana, Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice mengucapkan jazakillah khair. Terima kasih kepada Profesor Dr. Siti Musdah Mulia karena Anda telah menghancurkan akidah agama Anda sendiri. Akhirnya supaya Anda senang, supaya Anda bahagia, ini lo tak bawa imin amplop bin fulus. Berapa Bu? Kalau dirupiahkan 6 miliar rupiah hanya mengucapkan pernikahan sejenis halal di dalam Islam. Dikasih oleh orang kafir
Menteri Luar Negeri Amerika 6 miliar rupiah. Jadi itu dolar, Bu, tapi dirupiahkan sebesar 6 miliar rupiah. Naudzubillah. Jadi kita disuruh nyontoh Yahudi, laki sama laki. Nah, ibu-ibu, akhirnya otomatis, Bu, setelah Amerika ngasih 6 miliar kalau dirupiahkan dari dolar ke rupiah, akhirnya pusat Katolik Itali ngundang Profesor Dr. Siti Musdah Mulia dijadikan wanita yang terbaik seluruh dunia, Woman of the Year tahun 2009. Langsung dikasih cindera mata, ya otomatis min aplami bin fulus. Ini loh, ya Allah, ngeri gitu. Akhirnya itu tadi guru besar kan, Bu, profesor kan, otomatis mahasiswa-mahasiswinya ikut-ikutan. Akhirnya mahasiswanya bikin jurnal ilmiah, diberi judul, dapat rekomendasi dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, diberi judul Indahnya Kawin Sesama Jenis. Mahasiswanya ikut. Jadi akhirnya dari jurnal ilmiah ini tadi dia berikan satu statement. Kalau ada orang menikah laki perempuan itu primitif. Tapi kalau ada laki nikah dengan laki itu modern. Jadi ibu, suami kan laki, itu dikatakan oleh komunitas ini primitif. Primitif itu kan wong pedalaman itu, ya. Sehingga enggak pakai baju itu kan, enggak pakai pakaian, itu kan primitif. Jadi kita itu dicaci seperti itu. Ya, dianggap enggak normal. Ya, dianggap abnormal. Yang normal itu katanya laki nikah dengan laki. Astagfirullah. Nah, ini Bu, saya tanya Bu, ini kardinal. Kardinal itu di bawahnya paus. Kan pimpinan tertinggi Katolik itu di Roma, Italia itu paus. Di bawahnya paus itu kardinal. Di bawahnya kardinal pastor. Itu. Nah, ini kardinal. Saya tanya ke ibu, suaminya yang istrinya yang mana? Yang cowok. Ini istrinya, ini wartawan. Jadi kardinal istrinya laki, laki istrinya laki. Astagfirullah. Jangan lintas-lintas. Ini laki nikah sama laki. Ini nih laki sama laki. Ini perempuan sama perempuan. Nah, ini kan Bu, ini kardinal, ini kan orangnya. Ini baju kebesaran kardinal, di bawahnya paus. Ini baju kebesarannya, tapi istrinya ini. Nah, bagaimana solusi syar'inya? Gak usah saya tambah, Bu. Kalau ibu saya buka yang di Indonesia, ya Allah, nanti ibu gak, artinya ngenes nanti. Yang di Indonesia, ya Allah, Bu, adegan cium-ciuman laki sama laki. Kayak Singapura lagi. Ini sudah jadi fenomena di Indonesia sekarang, Bu. Ada tempat-tempat maksiat. Bahkan sampai di kafe-kafe itu pangku-pangkuan laki sama laki. Budaya barat. Ini barat. Jadi ini terjadi, ngeri Bu di Indonesia sekarang. Nah, sekarang bagaimana solusi syar'inya? Ibu-ibu, Rasulullah SAW memberikan penegasan, hatta tarji' ila dinikum.
kembali kepada agama, kembali kepada din, kembali kepada din. Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Surah Al-Ahzab ayat 71. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir menafsirkan faqad faza fawzan 'azima, itu maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, Allah dan Rasulnya memberikan solusi balik, kembali kepada agama kalian, kembali pada din agama. Ayo selamatkan keluarga-keluarga kita dengan berpegang teguh kepada agama Allah yang hak ini, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan diselamatkan dari ujian, dari fitnah-fitnah akhir zaman seperti sekarang yang kita hadapi. Saya kira itu ibu-ibu sebagai solusi sapinya. Saya buka pertanyaan. Barangkali ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Monggo silakan. Tes. Ada pertanyaan, monggo silakan. Saya dulu Ustaz ya. Ya, monggo silakan. Kan Ustaz, kita tuh kebatasan jihad sebagai wanita tuh gimana ya Ustaz ya, menghadapi misalkan gini kan ada pendapat Ustaz yang bilang kalau kita tauhidnya kuat, akidahnya kuat, nggak usah bingung-bingung dengan adanya PKI, adanya liberal, LGBT, nggak usah kan. Kita udah yakin Allah akan menolong kita. Nah di sisi lain kan kayak misalkan kasusnya Ahok, kita kan berjuang Ustaz, sampai ke Jakarta. Tapi ada juga ulama yang mengatakan nggak usah. Nah itu kita sebagai ibu-ibu tuh kan walaupun kita nggak kesana, kita kayak bantu-bantu masakin kayak gitu loh Ustaz. Batasannya seperti apa sih Ustaz? Gitu. Jazakallahu khair. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya dimatikan aja anunya apa tuh? LCD-nya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada kemungkaran di depan kita, seperti tadi itu ada gerakan komunis, ya kan, bahkan sampai Indonesia benar-benar akan dikuasai dan sebagainya, yang ibu sudah lihat kenyataannya. Bagaimana Rasulullah memberi contoh? Ya kan? Apakah Rasulullah diam? Tidak. Apakah Rasulullah cukup? Yang penting akidah kita kuat, selesai, masalah bakal. Tidak. Ternyata Rasulullah di atas mimbar, di hadapan para sahabatnya, memberikan perintah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ta'ful iman." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau ada kemungkaran di depanmu, kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan, kesemenang-menangan, kebobrokan moral, hendaklah kau rubah. Ini perintahnya Rasulullah. Dengan apa? Tanganmu. Ini dengan tanganmu ini, ulama-ulama hadis menafsirkan bisa ditafsiri dengan jabatan, kekuasaan, kedudukanmu, pangkatmu. Kalau dan mampu, kata Rasulullah, lisan, dengan lisan-lisanmu, ya, dengan lisan-lisanmu. Kalau tidak mampu, terakhir dengan munajat, doa. Kata Rasulullah, selemah-lemahnya iman ini hanya dengan berdoa. Nah, akhirnya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lakum bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an fala ujibu lakum wa tas'aluni fala utikum fi fala arsul." Hai manusia,
Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, cegah dari perbuatan yang mungkar. Ya. Supaya jangan sampai terjadi satu masa, satu waktu di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Allah tidak respon, Allah cuek. Dan masa itu bisa terjadi, kata Rasulullah, bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa. Masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita sudah tidak direspon oleh Allah. Itu bisa terjadi manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita. Apa? Sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Jadi kalau kita sudah cuek, gitu ya kan? Saya nggak usah yang besar, yang kecil aja, yang kecil. Kalau ada suami kita mulai ngereot, berbuat maksiat, ya kan? Kita diam. Sebagai istri diam, karena ewo begitu, ya kan? Ewo begitu, ya kan? Ternyata suami kita tambah maksiatnya, kita ewo begitu. Diam. Apa yang terjadi? Disinilah doa-doa kita tidak akan lagi diterima. Karena gak ada tindakan awal. Walaupun sampai nangis di pers dan akan. Ya, doanya tidak akan didengar oleh Allah. Permohonan tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan direspon. Itu. Kenapa? Kita membiarkan, berarti kita mencintai suami kita cuma dunianya saja. Akhiratnya no. Ini dulu. Ibu begitu. Padahal istri yang solehah, ketika suaminya berbuat maksiat, ya, otomatis dia dekati dengan persuasif, dia berdekati dengan kasih sayang. Wahai suamiku, kan saya kira ibu kan pandai berpuisi. Dari seperti itu, ibu, sehingga akhirnya suami luluh hatinya. Alhamdulillah dapat hidayah. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya pendekatan dengan puitis tadi, ya kan? Tapi dia bangun malam hari, dia ambil air wudhu, dia bersimpuh pada Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah, Engkau yang maha menghaluskan hati suamiku, ya Allah, beri hidayah, ya Allah. Sampai dia meneteskan air mata. Kenapa? Yang bolak-balikkan hati suami ini hanyalah Allah. Ya. Itulah wanita solehah. Ya seperti itu. Begitu juga ibu-ibu tadi yang disampaikan tadi, ya apalagi masyarakat, ya kan? Yang lebih luar biasa. Ibu lihat sendiri kan tadi yang sudah saya sampaikan, kehidupan bermasyarakat seperti itu sekarang. Apakah terus akhirnya cukup dengan yang penting keluarga kita kuat akidahnya, selamat, sudah masa bodoh terhadap orang lain? Tidak seperti ini, Bu. Makanya kenapa Rasulullah memerintahkan para sahabatnya tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya apa, Bu? Ini yang memotivasi kita. Rasulullah memberikan motivasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, kata Rasulullah, lil amili fihim ajr 50 rajulan ya'maluna min ta'amali. Ya Rasulullah, ajr 50 minhum la ajr 50 minkum. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Jadi kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah mengabarkan Allah akan berikan pahala seperti 50 orang yang beramal semisal. Ini, Bu, fadilah, keutamaan kalau kita ngajak berbuat ma'ruf dan mencegah. Ada action, ya kan? Ada action. Nah akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sahabat tanya, ya Rasulullah, ajr 50 minhum,
Apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? La, tidak. Ajal khamsina minkum, dari kalian. Artinya Bu, kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar action, ya kan, langsung berbuat, ya kan, itu Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Makanya contoh tadi disampaikan sama Bu Ani tadi. Contoh ketika Ahok, ya kan, Ahok Cina, ketika Indonesia hutang ke Cina, ya kan, Indonesia hutang ke Cina tahap pertama 647 triliun. Tapi Cina memberikan syarat Ahok harus jadi RI 1. Tahap pertama 2019 Ahok harus jadi RI 2. 2024 Ahok harus jadi RI 1. Nah, kalau umat Islam se-Indonesia ini diam, yang penting akidahku selamat, tenang, tentram, sudah selamat semuanya aman, wassalamualaikum. Habis sudah Indonesia, Bu. Akhirnya satu-satunya ulama yang berani, yaitu Habib Rizik Syihab, membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Sehingga ada gerakan 212, pertama 411, kemudian terakhir puncaknya 212. Seluruh Indonesia hampir 13.500.000 orang tanpa diundang bergerak ke Jakarta, ke Monas. Tanpa undangan loh Bu. Habib Rizik Syihab tidak pernah undang. Minta kepada umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya Ahok gagal jadi RI 2. Sampai akhirnya Ahok masuk penjara. Ini gara-gara amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Jadi seperti itu Bu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang ibu-ibu, sekarang kan Bude mau gandengkan kan? Bude mau gandengkan. Kenapa? Ini pesanan Cina. Bude harus taat. Jadi akhirnya rencana Ganjar sama Ahok. Akhirnya Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengumumkan Ahok tidak boleh karena dia mantan napi, tidak boleh jadi pejabat, apalagi jadi RI 2, RI 1, RI 2 tidak boleh. Alhamdulillah Menko Polhukam Pak Mahfud, alhamdulillah. Ya kadang lurus, kadang bengkok gitu. Ya, lumayan. Tergantung anginnya. Ya kan? Jadi ya alhamdulillah masih ada manfaatnya gitu kan. Nah tapi ibu-ibu kemarin Bude memberikan statement, ya kan? Bude memberikan statement, saya mendapatkan julukan wanita yang terkuat seluruh dunia. Qala Bude, saya sekarang mendapat julukan wanita terkuat se-dunia. Nah, jadi saya terus mikir, sopo sih? Pertanyaannya sopo sih? Ayo Bu, monggo silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada topik awal disampaikan yang dikehendaki Allah. Tadi disampaikan Berdiri aja supaya tadi disampaikan 19 ya, itu syarat imam yang dikehendaki Allah. Dan yang tadi ya. ayat 85 ya. juga ayat 153. Ya, benar Bu. Mungkin di sini sebagai ibu-ibu yang awam ya Pak, Ya. saat diberi resumnya gitu, apa imam yang dikehendaki Allah sesuai dengan Quran yang disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tema kita kan iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu tidak cukup hanya tasdik di qalbi, pembenaran dalam hati,
Wa qaulu bil lisan diucapkan secara lisan, tapi wa amalu bil arkan. Artinya teraplikasi dalam perbuatan. Tidak cukup hanya teori, tapi harus muncul dalam perbuatan kita. Nah, Allah memberikan arahan. Kalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah, ya kan, beriman, itu tadi kita harus punya keyakinan satu-satunya jalan yang lurus hanyalah Islam. Nah itu. Habis itu iman yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita sudah yakin Islam ini yang paling benar, paling diridhoi, otomatis iman harus teraplikasi lewat amal perbuatan. Yaitu tadi ujung-ujungnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu aplikasi iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling puncak. Karena apa? Pahalanya seperti 50 amalan sahabat. Ini loh Bu pahalanya. Nah, ibu amar ma'ruf nahi mungkar kalau usah jauh-jauh di tengah keluarga. Coba Bu, ketika mungkin anak-anak, ya kan, yang paling kecil-kecil aja Bu ya. Kadang-kadang anak-anak kita ambil ya kan? Nah, ibu jangan diam. Nah, kalau minum tangan kanan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang kan nggak sadar. Kadang-kadang nggak sadar. Habis itu makan, jalan-jalan. Apalagi sekarang kalau sudah musim mantenan, ya kan? Apa Bu? Acara pernikahan, ya kan? Itu sudah sengaja tidak pakai kursi, mirip tempat ya. Ya kan? Supaya dikatakan modern, ya kan? Akhirnya makan berdiri. Nah ini kan tidak sesuai dengan Islam. Nah itu kita wajib memberikan. Makanya ibu-ibu kalau sudah seperti itu, saya memberi contoh, ya kan? Saya kan hadir juga, saya ngasih contoh, saya senden pantat saya sendenkan ke tembok atau ke ini meja, itu kan, ke meja, walaupun tidak bisa duduk, tapi itu sudah usaha maksimal. Ya Allah, saya yang ini duduk ya Allah, tapi karena ini darurat, ya ini yang saya bisa berbuat. Saya kasih contoh beberapa jamaah. Saya kan walaupun masih banyak jamaah yang itu tadi, makanya dengan berdiri sambil jalan-jalan. Ini kan tidak boleh, adabnya kan. Bahkan dalam aspek kesehatan juga tidak bagus makan dengan jalan-jalan, ya kan? Nah seperti itu. Ini contoh yang ringan, Seperti itu Bu. Jadi iman yang dikehendaki oleh Allah itu tidak hanya sekedar teori, tapi harus ada aplikasi. Itulah iman yang dikehendaki oleh Allah. Makanya Bu, contoh ini Bu, kenapa ulama-ulama dulu hidupnya dakwah jihad penjara, ya kan? Ulama-ulama dulu, ya kan? Mulai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ulama madhab. Itu gara-gara apa Bu? Pemerintah waktu itu, waktu zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, memberikan statement. Apa statementnya? Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Ini statementnya. Al-Quran makhluk. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pada masa itu, beliau tampil di garda terdepan menyatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamnya Allah, firman Allah. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap oleh pemerintah, langsung diseret, dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, dicambuk. Begitu Imam Ahmad dicambuk dengan cambukan ini, beliau membaca Al-Quran. Beliau baca Al-Quran, dia mohon kepada Allah. Itulah kehidupan ulama-ulama dulu. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Hidupnya dakwah jihad penjara.
Kenapa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ketika sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia?" Rasulullah berikan jawaban, al-anbiya, para nabi. Setelah itu, wahai Rasulullah, as-solihun, orang-orang soleh. Ulama, berat bu ujiannya. Hidupnya dakwah, jihad, penjara. Di Indonesia ada Buya Hamka. Ibu tahu Buya Hamka? Buya Hamka ketika pemerintah Soekarno waktu itu mengadopsi ideologi komunis, Buya Hamka nolak. Langsung Buya Hamka ditangkap, dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Disiksa di dalam penjara, disetrum bu, dengan listrik, dengan tegangan listrik yang besar, kemudian tidak diberi minum. Sehingga Buya Hamka untuk mempertahankan hidup di penjara, dia minum air kencingnya sendiri. Itu Buya Hamka. Berat kan bu? Ulama-ulama di Indonesia. Hartanya Buya Hamka disita oleh negara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di akhir hidupnya Presiden Soekarno menulis surat. Kemudian suratnya ini diminta menyerahkan ajudannya ke penjara Buya Hamka. Akhirnya sampailah ke Buya Hamka. Buya Hamka membuka surat itu. Ternyata Buya Hamka mengucapkan kalimat istirja sambil meneteskan air mata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Presiden pertama Republik Indonesia meninggal. Dan itu tulisannya Pak Karno sendiri. Apa? Minta pada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Nah ibu tahu kan siapa yang jadi imam sholat jenazah Presiden pertama? Buya. Padahal Buya Hamka disiksa oleh Presiden Soekarno di dalam penjara tanpa prosedur hukum. Itulah bu hidupnya ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah kalau sekarang bu, ya kan, jangan lalu, ya kan, sekarang kan seperti itu. Tidak berani bu, karena memang kalau posisi kita itu dihilir bu ya, dihilir itu pasti disebut radikal, fundamentalis, garis keras. Tapi kalau posisinya di hulu, di atas, masuk penjara, itu resiko berat. Saya kira gitu karena waktu. Oh masih ada lagi? Ya, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, sekarang ini kan katanya tahun politik ya Ustaz. Ya. Bagaimana peran kita sebagai ibu-ibu nih, yang sebagai yang pengajian untuk bisa berpartisipasi di dalam politik ini supaya kita juga ya Islam tetap berjaya lah ya. Ya, karena kan sering kita melihat ya kalau kita masuk di dalam grup aja kadang-kadang ibu-ibu udah alergi, ya, tidak mau berpolitik, tidak mau membicarakan itu, bahkan saling menyalahkan gitu. Nah itu bagaimana caranya supaya kita selamat tapi juga bisa berperan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam jangan sampai buta politik. Ini kesempatan emas bagi kita dalam Pilpres 2024 ini. Ini jihad as-siyasah, jihad lewat politik. Ini secara konstitusional. Kita wajib memilih pemimpin ideologis. Itu loh, pemimpin ideologis. Nah, karena apa? Memilih pemimpin itu di dalam Al-Quran dan hadis, dalam Quran dan As-Sunnah masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Oleh karena itu ibu-ibu, makanya sekarang ulama-ulama seluruh Indonesia turun gunung. Sudah turun gunung semuanya untuk memunculkan pemimpin ideologis.
Alhamdulillah, dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU bersatu, memberikan statement, pilih pemimpin yang bermoral. Itu statementnya Muhammadiyah dan NU. Pilih pemimpin yang bermoral, berakhlak, beradab. Ini loh. Nah, ibu-ibu, sekarang ada 3 pilihan, ya kan? Kalau kita lihat kepemimpinan profetik itu sesuai dengan nubuah, itu kan. Kalau Bu biasanya ibu yang kalau dibalik Bu, fatona, tabligh, amanah, siddiq. Kalau dimulai dari siddiq, amanah, tabligh, fatona, ya kan Bu? Ini kepemimpinan menurut nubuah, kenabian yang dicontohkan. Nah, bukan terus akhirnya harus seperti Rasulullah, ya enggak. Karena yang satu-satunya maksum itu hanya Rasulullah. Manusia itu dhaif, lemah, ya kan? Nah, mendekati lah. Fatonah ini kan cerdas, ya kan Bu? Kemudian tabligh, ibu bisa melihat dari tiga calon ini yang bisa memberikan argumentasi tidak hanya Indonesia tapi skop internasional. Bahkan sampai ibu lihat sendiri ketika dialog dengan Sekjen PBB itu hanya butuh sekian menit untuk meyakinkan PBB. Nah, itu siapa? Ya kan? Nah, itu tabligh. Kemudian siddiq, apa tabligh, amanah, ya kan? Ibu-ibu, Badan Pemeriksa Keuangan BPK bolak-balik melakukan audit bersih, tidak ada indikasi korupsi, amanah, dan itu sudah nyata. Kemudian yang keempat yaitu siddiq, jujur, ya kan? Jujur, kejujuran, ya kan? Tidak pernah bohong, ya kan? Tidak pernah bohong, jujur gitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari 4 kriteria kepemimpinan ala kenabian itu tadi, ya Bu, yang mendekati itu cuma satu, Pak Anies Baswedan. Akan tetapi pemimpin ideologis seperti tadi yang saya sampaikan, tantangannya berat. Tantangannya berat. Apalagi Cina menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan, 300 triliun. Ini loh, berat tantangannya. Tapi Bu ya, saya sependapat dengan Kiai Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Pilih yang benar walaupun kalah. Pilih yang benar walaupun kalah. Karena kalah di sini yang saya maksud dikalahkan, dicurangi, dihabisi, dipersekusi, ya kan? Ini kalah yang dimaksud itu Bu, penyebabnya itu, ya kan? Kenapa kita pilih pemimpin yang benar? Insya Allah hisabnya di yaumil akhir ringan. Benar Bu? Ini Bu perlu digarisbawahi. Jangan memilih pemimpin yang bayar, karena nanti diprediksi bayarannya tiap orang itu bisa sampai 5 juta. Pasti Ibu goyah. Kok ngomong pasti ya? Mudah-mudahan Ibu nggak goyah. Karena per orang Bu, per orang itu nanti, terutama kalau orang-orang desa, itu akan dibeli suaranya dengan 5 juta rupiah per orang. Nah ini. Tapi Ibu ingat, kalau Ibu memilih pemimpin yang berbayar, hisabnya berat. Hisabnya nanti di yaumil akhir berat. Karena memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Saya kira gitu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله